Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masih bersama Ibu Anggi. Kita masih di tema 5 yaitu wirausaha. Hari ini kita akan belajar apa saja. Yuk kita simak. Yang pertama, menjelaskan keragaman wirausaha dan manfaatnya di lingkungan sekitar serta sikap yang perlu diterapkan dalam berwirausaha. Yang kedua, menjelaskan dan membuat jenis-jenis reklame. Ada poster, logo, embalase, dan buklet. Kalau kalian sudah siap belajar hari ini, kita simak video pembelajarannya ya. Kegiatan usaha ekonomi di Indonesia itu sangat beragam, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh sebab itu, masyarakat mendirikan usaha yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ada yang dinamakan wirausahawan, yaitu orang yang berani secara mandiri mengusahakan suatu pekerjaan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Bisa dilihat di gambar, ini adalah contoh-contoh dari kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ada yang sedang membuat kerajinan, ada juga yang sedang membuat makanan dodol, ada juga yang membuat atau menjahit baju. Nah, di sini itu adalah salah satu atau berbagai kegiatan dari wirausaha. Keragaman jenis usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Contohnya saja dari setiap wirausaha yang dilakukan oleh wirausahawan itu akan menghasilkan pendapatan yang berbeda atau pendapatan masing-masing. Keragaman masyarakat ini memunculkan pengelompokan atau stratifikasi masyarakat. Meskipun berbeda jenis usaha dan pendapatannya, setiap pelaku ekonomi itu harus tetap saling menghormati. Misalnya, seseorang yang membuat kue dengan orang yang membuat baju, itu pendapatannya sudah pasti akan berbeda. Nah, dari pendapatan-pendapatan itu kita harus tetap saling menghormati dan menghargai ya. Kemudian salah satu usaha ekonomi yang ada di masyarakat adalah wirausaha. Wirausaha itu adalah usaha perseorangan yang umumnya akan menghasilkan suatu barang. Keragaman wirausaha ini ternyata memiliki manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaat dari keragaman wirausaha tersebut adalah yang pertama, membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Yang kedua, menciptakan inovasi dan penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wisata. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Itu adalah manfaat-manfaatnya. Nah, para pelaku wirausaha itu tentunya memiliki sikap tanggung jawab terhadap para konsumen ya ataupun orang yang mengkonsumsi barang ataupun jasa kita. Nah, beberapa tanggung jawab tersebut contohnya adalah dalam kualitas produk, kemudian kemasannya, dan penyaluran barangnya. Pelaku wirausaha itu tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut seorang diri. Pasti mereka memiliki kerjasama, baik itu dari pemiliknya kepada pekerjanya. Contohnya seperti yang digambar. Jadi bukan hanya seorang pemilik, tapi dia harus bekerja sama dengan para pekerjanya agar kita bisa menghasilkan kebutuhan atau produk yang baik untuk konsumen. Kemudian di sini ibu punya tantangan untuk kalian semua. Adapun tantangannya adalah buatlah rencana wirausaha yang akan kalian lakukan mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau nanti di masa depan berikutnya kalian kira-kira mau membuat wirausaha apa. Nah, dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di buku paket tematik 6E halaman 100. Kalian boleh tuliskan pertanyaannya dan jawabannya di buku tulis. Kalian buat sesuai dengan yang kalian mau ya, wirausahanya kira-kira apa. Nah, sekarang kita mengingat yuk. Ini sudah kita pelajari loh pada tema sebelumnya tentang reklame. Apa itu reklame?
Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuannya adalah untuk membuat agar suatu produk itu dapat dikenal oleh masyarakat dan memiliki keinginan untuk membeli. Jadi masyarakatnya tertarik untuk membeli. Contoh reklame itu contohnya bisa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Kalian bisa lihat di sini adalah contoh-contoh dari reklame ya, ada poster, ada logo, ada spanduk, dan ada di sini selebaran atau brosur. Nah, apa itu logo? Apa logo itu? Logo adalah bagian dari reklame. Logo biasanya berupa tanda, lambang, ataupun simbol yang memiliki makna dan digunakan sebagai identitas dari sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Kemarin kita sudah belajar tentang logo dari ASEAN. Ini adalah salah satu contoh logo. Kemudian ada juga di sini logo pendidikan, ada tulisannya Tuturi Handayani. Ada juga logo dari lingkungan, pecinta lingkungan. Di sini ketahanan lingkungan, ini logonya ya. Jadi ada macam-macam dari logo tersebut. Kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat logo atau merancang logo. Yang pertama, kita pilih tema yang diinginkan. Misalnya temanya tentang kebersihan atau temanya tentang persahabatan. Nah, itu bisa. Kemudian yang kedua, setelah itu buat simbol atau gambar yang kira-kira mewakili dari tema. Kemudian yang ketiga, tulis kata atau kalimat yang mewakili tema dari logo tersebut. Dan yang keempat, tulis arti dari simbol, gambar, dan warna dari logo yang kalian buat. Kemudian selanjutnya, poster. Poster merupakan karya seni dua dimensi yang memuat teks dan gambar untuk menyampaikan ajakan serta imbauan tertentu kepada masyarakat atau pemberitahuan diadakannya suatu acara. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, kita merancang dan merencanakan poster yang akan kita buat. Seperti apa kira-kira? Yang kedua, membuat rancangan atau sketsanya. Yang ketiga, membuat poster sesuai rancangan atau sketsa. Yang kemarin kalian sudah membuat ya poster dan ibu sudah lihat hasilnya bagus semua. Kemudian, apa itu embalase? Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Pada embalase terdapat gambar, tulisan, juga ungkapan yang menarik. Ini di bawah ini ibu cantumkan gambar-gambar dari contoh embalase. Embalase itu biasanya terdapat di kemasan suatu barang atau produk yang dijual ya. Contohnya sini ada kemasan Indomie, ada kemasan teh pucuk, ada kemasan tolak angin. Nah, ini adalah contoh dari embalase. Gambarnya menarik, tulisannya juga bagus, kemudian didesain semaksimal atau sebagus mungkin. Sekarang berikutnya bagian dari reklame yang lain tentang buklet. Apa itu buklet? Buklet adalah buku kecil yang fungsinya itu sebagai selebaran. Buklet fungsinya sebagai salah satu media promosi yang di dalamnya ada informasi, deskripsi, gambar, dan foto dari sebuah produk. Buklet biasanya terdiri dari cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Ini adalah contoh dari buklet ya. Jadi bentuknya selebaran yang dilipat-lipat. Kemudian dalam membuat buklet ada langkah-langkahnya. Ini adalah contoh langkah-langkahnya dari 1 sampai 6. Ibu akan sebutkan ya. Yang pertama, langkah-langkahnya pilih kertas yang akan kita gunakan. Tentukan jumlahnya. Misalnya mau pakai kertas A4, lalu saya mau membuatnya 6 halaman. Kemudian yang kedua, lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama. Yang ketiga, tumpuk kertas yang sudah dilipat tersebut dan bentuk menjadi sebuah buku. Yang keempat, putuskan apa yang akan dituangkan pada setiap halaman. Di sampulnya seperti apa, daftar isinya apa saja, dan isinya apa. Yang kelima, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Kemudian yang kelima, warnai gambar agar tampak lebih menarik. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat buklet. Sekarang ada tantangan.
Tantangannya adalah membuat embalase. Ayo kalian membuat embalase dengan merancang sebuah kemasan produk dari usaha yang akan kalian buat. Tadi kan kalian sudah merencanakan nih mau membuat usaha. Mungkin kalian akan membuat suatu produk. Kira-kira produknya itu apa dan gambarnya seperti apa? Nah, kalian rancang dalam bentuk embalasenya. Contohnya saya mungkin suatu saat mau buat produk mie instan. Namanya terserah kalian apa, lalu rancang bentuk produknya. Nah, lengkapi dengan gambar dan tulisan, lalu beri warna agar produk tersebut tampak bagus. Nanti ibu akan lihat produk apa yang akan kalian buat dalam embalase. Jadi hari ini ada 2 tantangan yang akan kalian buat ya, dan kalian kerjakan dengan maksimal dan sebaik mungkin. Ibu tunggu tantangan ini paling lambat di hari Jumat ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.